Ya. tentang kesehatan. Sedangkan di sini jangkauan paling dekat itu ke Desa Malasari, paling dekat ada bidan, Pak. Melahirkan di jalan itu, Pak ya. Kalau yang sakit keras di bawahnya paling dekat ke Lewiliang, Pak. Kalau yang sakit keras di Lewiliang. Kadang-kadang di jalan meninggal. Ya, berjumpa lagi bersama saya Andi Pranoto dalam program Redemption Adventure Special Report tentang Kampung Legok Juruk, Desa Marasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pak Boy, bagaimana kabarnya? Ya, baik, Pak. Senang bisa ngomong ketemu lagi dengan Pak Boy. Ya. Dan waktu episode yang pertama, Pak Aboy sudah menyinggung tentang bagaimana perjuangan masyarakat Legok Juruk dari awal untuk bisa mandiri pangan. Walaupun banyak tantangan, kesulitan, bahkan sampai mengalami 2, 3 kali, 4 kali krisis pangan, Pak ya. Ya. Sehingga bisa mengalami sampai saat ini akhirnya tetap menanam padi di sawah supaya tetap bisa menjadi mandiri pangan. Dan tadi Pak Aboy juga waktu lalu Pak Aboy juga singgung juga soal harga cabai yang sampai rendah sekali, sampai 4.000 per kilo. Itu cabai apa, Pak? Cabai keriting. Cabai keriting itu cuma 4.000, paling mahal 5.000. 4.000 per kilo ya. Dan dihitung itu 8.000 satu pohon kalau itu normal 0,8 kilo, 8 ons. Ya. Dan modalnya 10.000. Saudara bisa bayangkan, saudara, petani di Legok Juruk ini, Kampung Legok Juruk ini, berapa banyak mengalami kerugian. Itu bukan hanya 50% loh, saudara. Itu bisa dikatakan 35-40%. Itu betul-betul balik modalnya cuma segitu, Pak, dan itu bukan balik modal ya. Bukan. Itu kerugian yang sangat tajam, Pak. Dengan pengalaman gitu yang petani alami, petani di Legok Juruk ini, apa yang paling buruk yang terjadi, Pak, bagi petani, Pak? Jadi begini, Pak, kan rata-rata petani ini nggak punya modal, pinjam dari tengkulak. Modalnya separuh gitu. Iya. Pupuknya apa, dana untuk sehari-hari gitu ya, untuk kopi, untuk apa kan pinjam dulu ke tengkulak. Iya. Kalau hasil panen itu rugi, kita punya utang sama tengkulak. Iya. Kalau nggak kebaya itu kadang-kadang tanahnya itu digade sama tengkulak, Pak. Gitu, digade oleh tengkulak gitu. Kita nggak kebayar gitu. Terus ke tengkulak itu disuruh di tanaman sama orang lain gitu. Jadi sewakan sama tengkulak itu ke orang lain gitu. Orang lain, bukan disewakan. Jadi suruh ditanam sama orang lain, tanamin gitu. Cuman dana dari tengkulak. So kita nanti punya uang, kita kalau kita tegur 3 juta kali ya. Nah, kita kalau punya uang 3 juta itu tebus sama tengkulak itu, atau punya kita, kalau nggak selama-lamanya digarap orang lain gitu. Gitu ya, Pak ya? Iya. Ada berapa banyak, Pak, yang seperti gitu, Pak, ngalami petani-petani? Banyak sih, nggak banyak, Pak. Cuman rata-rata diancur lagi. Diancur lagi mau. Kita mau tani lagi nih. Diancur lagi sama tengkulak. Ini modal lagi. Kalau harganya naik, itu kadang-kadang petani mah rugi aja, Pak. Apa sebabnya? Jadi harga itu nggak bisa atas. Kita udah macet uang tengkulak di kita. Jadi tetap rendah harganya. Sebab dia udah menanam modal di petani ini lama kali ya. Jadi kita mah cuman ya nggak seberapa harga atas gitu. Jadi harga itu dikelola oleh tengkulak. Oh, gitu.
tengkulak nggak pernah rugi Pak ya? Tengkulak mah nggak rugi, sebab pasaran itu lepas lu ke sana harga disarakan tetap nggak rugi tengkulak mah. Oh. Sebab cuma ruginya paling di petani uangnya macet tekor gitu, rugi paling macet. Tapi kan sampai manapun harus dibayar kan. Betul, betul. Iya, harus dibayar. Jadi petani berusaha supaya bisa dapat harapan yang lebih baik, Ya, tapi terikat dengan hutang dari tengkulak ini, akhirnya dia rugi, dia bangkrut, itu jadi digadein. digadein tanahnya itu. Coba kita nggak kebayar itu. Nggak kebayar ya. Ya nggak kebayar. Wah kasihan sekali petani-petani begitu Pak yang amunisinya ya modalnya kecil sekali Pak ya. Iya, minim sekali, kecil itu modalnya. Jadi mau tidak mau kita kalau mau pinjam lagi sama tengkulak kan yang dulu udah tekor ya. Iya. Sekarang pinjam lagi kan masyarakat ketakutan. Jadi udah aja deh tanahnya garap dulu. Oh. Kita tekor 3 juta kali ya. Iya. 3 juta nanti kalau punya uang 3 juta kita tebus, Iya. ambil lagi. Jadi udah masyarakat itu kebanyakan rugi, Pak. Rugi. Rugi. Ya? Rugi dah. Wow. Kasihan masyarakat yang memang udah jalannya seperti kayak ini, Iya. terus juga akhirnya banyak kerugian dan dikuasai oleh tengkulak. Tengkulak. Gitu. Ya. Berarti saudara bisa bayangkan saudara, petani berusaha untuk mendapat harapan yang lebih baik dari petani. Tapi namanya petani, penderita tata niaga. Jadi yang diatur oleh orang-orang pemodal-pemodal jadi menderita petani. Padahal mereka jerih payah mereka, perjuangan mereka, ada petani ini berkeringat, mengorbankan tenaganya, memberikan harapannya pada hasil kerjanya, dan yang terjadi air mata tercurah. Dan itu sesuatu yang memang tidak mudah bagi seorang petani. Udah kehilangan hartanya, digadikan tanahnya, digadikan juga masa depannya, digadikan juga harga dirinya. Betul gitu Pak ya? Oke. Nah, terus apa lagi yang dialami oleh petani di sini Pak? Kesulitan-kesulitan. Jadi kesulitan begini Pak. Satu, memang alasan tengkulak itu faktor jalan. Ya. Faktor jalan. Jadi hasil tani kami ini habis sama ongkos kendaraan. Kalau angkut hasil tani di sini Pak, Ya. sampai Bogor itu berapa Pak? Kalau bawa 1 ton 200 itu ongkosnya kadang-kadang Rp1.500.000 per L300. 1.500.000 1 ton 200 bawanya. Berarti kurang lebih 1 kilo itu 1.200-an ya, 1.250 ya. Ya. Kurang lebih 1.250. Wow, mahal sekali Pak ya. Ya. Jadi ini diharapkan pemerintah memperhatikan infrastruktur. Karena masyarakat ini hanya butuh bisa bertahan hidup. Dan ini himbauan harapan dari Pak Aboy dan masyarakat Legok Juruk supaya pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat juga kalau bisa ya, kalau memang mereka kurani ya pemerintah pusat lah, Presiden Jokowi untuk memperhatikan keluh kesah daripada masyarakat ini. Padahal masyarakat di sini, saudara, itu betul-betul mau berjuang. Mereka nggak mengharapkan yang banyak-banyak Pak ya. Iya. Mereka mau tetap bisa menjual hasil pertaniannya dengan lebih baik lagi, untuk taraf hidup yang lebih baik lagi. Nah, apalagi Pak kesulitan yang dialami? Jadi begini pas adanya COVID ini, jadi pisang kami di sini nggak ada yang beli. Faktor apa? Faktor ongkos katanya. Di kotanya murah. Sampai kami nggak ada yang beli. Kenapa? 1, faktor ongkos. 2, di kotanya nggak laku katanya, nggak ada yang beli gitu.
sampai sama pisang itu di sini kadang-kadang satu minggu satu truk dapat lah. Biarpun nanti lebih mah. Satu truk itu maksudnya 1 ton 200 itu atau Bukan satu truk itu 6 ton gitu ya, 6 ton? atau 5 ton gitu. wow. Garung Cilangar Citalhab ini Pak, kadang-kadang seminggu kalau masuk truk itu kadang-kadang 2 truk Pak. 2 truk itu 12 ton atau. Sebab kalau di 1 minggu itu Pak ya. seminggu. Sekarang nggak ada yang beli. Sampai ya nggak ada yang beli. Punya bapak aja sendiri ya. Kadang-kadang 1 engkel dapat deh 3 ton lah. Kan dulu mah dibeli itu. Ada ya lumayan untuk lauk pauk mah. Cukup kan sekarang mah udah 2 tahun nggak ada yang beli Pak. Karena COVID ini Pak ya. Iya. Kenapa? Ya faktor 1 faktor jalan, kedua harga. Katanya di kota sampai itu cuman 1.200 per kilo. Singkong. Sampai singkong itu hui itu namanya sama. Iya, sama ya. Sama. Jadi katanya cuman 1.200 rupiah dapat naon emesek tuh. Dapat kupas. Dapat kupas 1.200 katanya. Sekarang diperinci oleh Tengkulak bahwa ke sana ongkosnya cuma 400 rupiah. 400 rupiah. Beli 500 rupiah. Ngambil dari kebun sampai di jalan 300 rupiah. Kan udah nggak ada apa-apanya. Rugi kalau Pak. Ya. Wow. Harga padi di sini memang 5.000 per kilo. Padi gabah. 5.000 per kilo siap giling. Oh, gitu ya. Beras per kilo 9 sampai 10.000 per kilo. Beras. Padahal kalau saya masuk dari Desa Marasari masuk sampai ke sini Pak, sepertinya teras siring itu menjadi ciri khas Desa Marasari Pak. Ya. Sampai di sini pun juga saya lihat banyak teras siring ya, yang sawah yang kayak anak tangga gitu sih Pak. Iya kan Pak? Iya. Kelihatannya ciri khas di sini ya. Marasari ini gitu lah. Ciri khas dantalnya kan tebing-tebing Pak di sini mah. Iya. Tebing-tebing. Ini kayak di Bali sebenarnya sih Pak. Ya. Di Bali juga kayak gitu Pak. Jadi kayak indah sekali. Dan di sini sebenarnya ciri khasnya dibuat kayak gitu. Wah, berarti sebenarnya masyarakat sini mau melakukan yang terbaik supaya memakai tanah yang seberapa pun juga bisa dipakai untuk sawah Pak ya. Terus memang hasil tani sawah itu memang jauh berbeda sama Karawang, Berita ya sama Sukabumi itu 8 ton sampai 10 ton per hektar. Kalau di kami ini per hektar paling jago 2,5 ton, 2 ton Pak. 3 ton paling jago per hektar. Per hektar? Iya per hektar. Satu tanahnya tebing, kedua tumbuhnya padi itu nggak semacam daerah sejen gitu. Jadi kalau Sukabumi kan pertumbuhan padi bagus juga kan, di sini nggak. Paling 3 ton lah per hektar di sini. Oh. Ya. Nah, berarti kesulitan penjualannya karena infrastrukturnya yang parah Pak ya. Parah sekali sih. Saya bilang parah, Bapak parah sekali ya. Iya. Ya, Bapak yang ngalaman gitu, yang ngalami gitu. Yang ngalami. Iya. Parah sekali. Memang hasil padi itu daripada daerah sejen jauh berbeda Pak. Hasil per hektarnya itu jauh berbeda. Hasil per hektarnya ya. Satu petaninya bodong ya. Bodong, nggak ada penyuluhan di PPL, nggak ada petunjuk. Oh ini harus tanam gini nggak di sini. Tapi ini bukan berarti bodong itu ilegal ya Pak ya? Bukan, bodongnya nggak petunjuk. Nggak ada petunjuk ya. Dari pemerintah. Dari pemerintah. Ada petugas PPL gitu. Petugas PPL. PPL itu apa Pak? Petugas itu petugas lapangan pertanian kali. Oh, petugas pertanian lapangan ya. Lapangan. Pertanian. Jadi yang membantu petani itu bagaimana sebaiknya menangani cara ngelola tanah atau cara ngelola nanam gitu. Oh, nggak ada sini mah. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Wow, ini saudara, kalau saudara punya akses dari pemerintah, tolong Kementerian Pertanian secara khusus, atau kalau nggak suku dinas pertanian yang ada di Kabupaten Bogor. Masyarakat di sini berseru, berteriak,
tolonglah kami. Betul gitu Pak ya? Iya, iya. Tolonglah kami, bimbinglah kami supaya kami punya taraf hidup yang lebih sejahtera. Sehingga kami bisa lebih banyak mengerti lagi bagaimana punya hasil pertanian yang baik. Jadi belum pernah ada PPL. Jadi mandiri semua Pak. Mandiri. Nanam apa juga, nanam cabai, nanam apa mandiri itu mah. Jadi jatuh bangun, ya sudah, itu Sudah. nasibnya gitu ya. Iya, nasibnya gitu. Jadi nggak ada petunjuk dah. Nanam petunjuk. cabai, nanam apa nama. Jadi itu mah mandiri aja. Praktek. Tapi kalau misalnya ada petugas PPL di sini, masyarakat pasti sambut baik ya. Iya, bisa dikelompokkan kan. Iya. PPU di Legok Jeruk disatukan gitu, nanam apa, harus gimana gitu. Ini nggak ada. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Oh, oke. Terus kesulitan apa lagi yang dialami oleh petani Legok Jeruk Pak, masyarakat di sini Pak? Jadi kesulitannya. Bentar Pak, berapa persen masyarakat sini yang jadi petani? Masyarakat Legok Jeruk ini kurang lebih 90% petani Pak. 90%. Tadi waktu episode pertama itu ada 100 berapa Pak? Ya kakak 70 kakak kurang lebih. 72 kakak. Ya, 72 kakak. Kalau misalnya 90% berarti ada sekitar 65 orang petani. Iya. Semua petani Pak. Belum tambah istrinya Ya. yang jadi petani. Iya. Jadi kurang lebih ada 130 orang yang bekerja di pertanian di sini. Di sini ada berapa hektar, Pak? Sebetulnya di sini campur Pak, bisa Japan kasih dari Sirarmas 14 hektar. Terus kan banyaknya ini di Taman Nasional. Garap Taman Nasional dari tahun 45. Jadi 14 hektar untuk 72 kakak ya. Ya. Oke. Jadi kebanyakannya di Taman Nasional. Taman Nasional. Ya. Iya ya. Berarti setiap petani kurang lebih punya tanah nggak sampai 1 hektar. Enggak. 1 patok atau 2 patok? Rata-rata 1/4 hektar. 1/4 hektar. Oke, jadi sekitar 2.500 meter. Ya, 1/4 hektar. 1/4 hektar. Setiap petani ya, kurang lebih rata-rata. Juga ada yang nggak punya lagi. Ada yang nggak punya ya? Nah, ada yang nggak punya. Untuk rumah juga nggak punya. Karena sampai digadein itu ya. Iya. Ada sampai kehilangan tanah di situ. Nah, kesulitan apa lagi yang dialami oleh para petani di sini, Pak? Banyak Pak kesulitannya. Kartu tani, apakah masyarakat ada yang punya nggak kartu tani, Pak? Di Legok Jeruk ini kurang lebih 60 kakak nggak ada yang punya kartu tani. Tidak ada. Nggak ada yang punya di kampung Legok Jeruk. Padahal profesinya petani. Petani Tidak ada yang punya kartu tani. tidak ada. Apa hambatannya, Pak? Jadi begini Pak, saya ngajukan udah sama Pak RT, sama RT. Pak RW, Iya. yang dekat sama masyarakat. Ya, ya. Oke, sama Pak RT, sama Pak RW. Tapi kan nyatanya sampai sekarang nggak datang gitu. Kepala dusun? Kepala dusun itu kan Pak RW harus kepala dusun. Jadi masyarakat cuma dekatnya sama Pak RT, Pak RW, udah aja ke Pak RT, Pak RW ngajukan ke kartu tani itu. Tapi nggak sampai sekarang nggak datang. Oh. Gitu. Jadi sulitnya itu. Seharusnya dari kecamatan ya, Pak ya? Kecamatan Nanggung yang... Iya, seharusnya. Bagaimana supaya masyarakat di Legok Jeruk ini, petani-petani Legok Jeruk ini bisa mendapatkan kartu tani. Iya. Karena kartu tani itu merupakan akses untuk dapatkan apa yang bisa dibeli dengan harga yang lebih murah bagi petani, sehingga petani tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Iya. Biaya yang lebih besar lagi. Begitu Pak ya? Iya. Oh ya. Berarti untuk orang yang punya
kekuasaan, punya otoritas di Kecamatan Nanggung. Mohonlah perhatikan masyarakat petani di Legok Juruk ini. Pelosok sekali. Sangat pelosok. Di sini Legok Juruk ada berapa kampung lagi Pak yang ada di sekitar sini Pak? Sekarang Cianjawar, Hanjawar. ada Tani lagi, kurang lebih lah 70% Tani. 70%. Nasibnya juga hampir sama dengan Legok Juruk? Sama. Sama. Terus apa lagi di kampung mana lagi Pak? Kampung Citalahap, Kampung Garung, tapi itu kadarnya di Kampung Garung itu serap ada kartu tani. Oh. Ada separuh punya kartu tani ya. Kampung di sini sebetulnya petani semua Pak. Cilangar, Garung, Citalahap, Cikaramat, tani semua Pak. Itu ada kartu tani? Katanya ada, itu di Garung itu ada katanya, Kampung Garung mah. Tapi yang belum ada Hanjawar sama Legok Juruk. Sama Legok Juruk. Tapi Garung juga separuh Pak. Garung pun juga separuh. Ya, mohonlah pada orang pejabat yang punya wewenang dalam bidang ini, berikan bantuan kepada masyarakat Legok Juruk dan Hanjawar. Ya. Bagaimana baiknya untuk mendapatkan kartu tani? Karena bukan mereka nggak mau menuntut haknya saja, tapi mereka ini butuh bimbingan untuk lebih baik lagi. Iya. Kehidupan yang lebih baik lagi. Ada lagi Pak, kira-kira kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat? Nah, apa jadi kesulitan masyarakat itu memang kalau Bapak tanya ada kesulitan memang banyak masyarakat mah. Iya. Tentang kesehatan. Sedangkan di sini jangkauan paling dekat itu ke Desa Malasari, paling dekat ada bidan Pak. Memang ada bidan PT Semiasih kan. Semiasih, iya. Kan itu mah PT, enggak tentu. Jadi kalau yang sakit malam kadang-kadang dia mapan itu mah PT. Iya, PT ya. Jadi kalau yang melahirkan, yang sakit keras itu paling dekat ke bidan Tiara, Malasari. Iya. Desa. Sedangkan jangkauan dari sini berapa kilo? Jalannya sulit juga. Betul Ya. Pak. Bapak udah merasa ya jalan Ya sulit, kurang ya, lebih kalau jalan naik mobil sih 2 jam sampai 2,5 jam kali itu Pak. Kalau rumah sakit itu paling dekat ke Nanggung, ke kecamatan. Kecamatan Nanggung Ya, itu. kecamatan Nanggung rumah sakit Wow. itu ada. Itu juga lebih jauh lagi tuh. Ya kalau ada dokter di kecamatan Nanggung ada. Saudara bisa bayangkan masyarakat di sini kalau misalnya untuk keluarga-keluarga muda yang ibu-ibu hamil yang mau melahirkan harus pergi ke bidan yang terdekat ya. Iya, di Malasari. Itu jalanannya nanti saudara bisa lihat di video bagaimana kondisi jalanannya. Dan apabila ada yang mau melahirkan, jangan-jangan melahirkan di jalan. Iya ya? Iya. Jangan-jangan melahirkan di jalan itu Pak ya? Kalau yang sakit keras, dibawanya paling dekat ke Lewiliang Pak. Kalau yang sakit keras di Lewiliang? Lewiliang. Kadang-kadang di jalan meninggal. Pernah terjadi seperti itu Pak ya? Ini adik saya, Pak Atang namanya, cuma 2 hari atau meninggal. Oh, jadi sesuatu yang tidak mudah sih untuk masyarakat di sini Pak ya.
Tidak mudah Pak, tantangannya itu waduh berat deh. Masalah apapun berat. Gitu. Iya ya. Ya, saudara, inilah Redemption Adventure Special Report tentang masyarakat Legok Curug, Kampung Legok Curug, Desa Marasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Karena kesulitan-kesulitan yang mereka alami, baik dari segi infrastruktur, dari pertanian yang hasil pertanian yang tidak bisa maksimal, karena tidak ada penyuluhan, tidak ada kartu tani, juga dari segi kesehatan ya Pak ya. Iya, ya. Kesehatan, apalagi pendidikan. Untuk masuk SMP itu pun juga harus jalan kaki kurang lebih satu jam. Kalau ke Nirmala. Itu yang terdekat kalau SMP. Kalau SD di sini ada pesantren. Ada pesantren dekat. Tapi itu untuk SD. Tapi kalau untuk SMP, belum lagi SMA. Betapa banyak tantangan yang dialami. Padahal masyarakat sini tetap mau hidup yang lebih baik lagi Pak ya. Iya, betul ya. Jadi memang kalau SMA Nanggung, SMA Nanggung. Ya. Oh, biayanya lebih mahal lagi tuh Pak. Lebih mahal. Iya, karena harus jalan ke sana, harus ada motor lagi. Iya, ada motor. Tuh, kalau kos lagi. Kalau SMP bisa di sini ada SMP cuman apa? Nginduk ke Nirmala. Nginduk ke Nirmala ya. Ya. Pak, terima kasih loh Pak Boy sudah membagi apa yang menjadi masalah bagi masyarakat Legok Curug. Tapi saya salut sama masyarakat Legok Curug. Mau berjuang, mau mandiri pangan. Walaupun masih banyak kesulitan-kesulitan yang luar biasa Pak. Tapi masyarakat Legok Curug ingin tetap bertahan dan ada rasa kekeluargaan yang sangat kuat di masyarakat Legok Curug ini Pak. Terima kasih. Bapak udah sampai di kampung saya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abai untuk penyampaian dari Bapak. Ya, saudara, inilah tentang Kampung Legok Curug. Sampai jumpa kembali.